toxic people itu bukan datangnya dari luar, tapi justru datangnya dari dalam lingkungan kita sendiri. Ada banyak kasus yang terjadi di belahan dunia, termasuk di Indonesia sendiri, itu karena toxic people. Atau ya, istilah yang lebih sederhananya adalah orang-orang yang suka menyulitkan orang lain, suka menyusahkan orang lain, dan dia itu disebut sebagai racun. Ya, pasti ada di sekitar kita ya, yang pernah kita merasakan hal itu. Jadi kita anggap dia teman baik, kita anggap dia sahabat baik, ternyata dia adalah toxic people ya. Dan dampak daripada toxic people ini itu sangat berbahaya. Kenapa Otabliang katakan bahwa sangat berbahaya? Karena dia bisa menular kemana-mana. Tahu menular ya? Menular itu kan dia berjangkit kemana-mana ya. Sehingga bisa terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi tekanan sosial itu sebetulnya juga, ya kan, itu tidak hanya terjadi pada orang yang ditekan. Misalnya ada orang yang menekan saya secara sosial, ya kan? Tapi bukan saja saya yang mengalami tekanan sosial, ya, social pressure itu, tapi juga orang-orang yang melakukan tekanan itu juga ditekan oleh sesamanya. Jadi bukan saja orang yang ditekan yang mengalami tekanan sosial, tapi juga orang-orang yang menekan juga itu adalah bagian daripada orang-orang yang ditekan, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, hal yang sama itu terjadi pada diri Triswaka dan Jinidin Jidan saat ini. Bahwa sesungguhnya tekanan sosial yang berujung pada ya pemboikotan itu, cancel culture itu, sesungguhnya itu bisa saja bermula dari toxic people. Jadi ada orang atau individu yang memang dia ingin menyusahkan kita. Dia tidak menyenangi kita. Lalu dia menyebarluaskan informasi. Mungkin awalnya dia menyebarkannya ke satu orang, ya kan? Lalu dia menyebarkannya ke orang lain, ya kan? Akhirnya informasi itu melebar kemana-mana. Apalagi kalau informasi itu misalnya itu disebarluaskan melalui media sosial. Anda bisa bayangkan, ada namanya teori long tail, ekor panjang ya. Ekornya itu panjang sekali dan gak akan habis-habisnya ya. Jadi kalau misalnya saya menyebarkan atau men-share suatu informasi, katakan link berita ke satu orang, ya, saya nanti nggak akan tahu kira-kira orang itu akan men-share ke siapa informasi itu. Dan ketika orang itu men-share ke si A, saya dan dia, ya, orang kedua tadi itu sudah nggak tahu lagi nanti informasi itu akan di-share kemana lagi oleh orang berikutnya. Dan itu nggak akan pernah habis sampai kapanpun. Ujungnya kita nggak pernah tahu. Itulah yang disebut sebagai long tail itu, atau ekor panjang ya, yang tidak pernah kita tahu ujungnya ada di mana. Bisa saja ya, tekanan sosial yang berujung pada pemboikotan itu bisa terjadi dalam diri kita. Karena apa? Karena bermula dari toxic people tadi itu. Jadi ada orang-orang yang tidak menyenangi kita, tidak menyukai kita, ya kan? Lalu dia mulai menyulitkan kita dengan menyebarkan informasi-informasi yang sesat, dan itu menjadi konsumsi publik, konsumsi media sosial, dan terjadilah tekanan sosial.
Maka kita itu perlu hati-hati dalam berkomunikasi dengan siapapun. Karena komunikasi juga itu bisa terjadi noise, terjadi gangguan. Akhirnya ya, pesan itu tidak memiliki tujuan. Dalam komunikasi itu ya, secara sederhananya siapa mengatakan apa, kepada siapa, melalui apa, dan dengan efek apa. Dan ada satu lagi itu noise. Noise itu terjadi gangguan. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ya kan, mungkin dia kurang mendengar dengan baik, seolah-olah kita sedang membuli dia. Ya kan? Kita sedang membuli dia, padahal enggak. Itu terjadi noise. Maka dalam konteks seperti itu, kita perlu berhati-hati dalam konteks komunikasi, terutama dalam sebuah tim. Apalagi kalau ya, aktivitas kita itu, kegiatan kita itu berada dalam sebuah tim, teamwork. Ketika kita salah berkomunikasi, salah mengucapkan sesuatu, maka itu bisa menjadi problem, maka itu bisa menjadi masalah. Dan bisa saja terjadi toxic people tadi itu. Ya kan? Jadi ketika dia nggak menyenangi kita, maka itulah alasan bagi dia untuk menyebarkan informasi-informasi sesat, ya kan? Informasi-informasi yang justru menjatuhkan kita dan menjadi tekanan sosial. Kita perlu berhati-hati. Jadi komunikasi seperti yang ya ditulis oleh Profesor Dr. Aloliveri, ya, pakar komunikasi Indonesia, bahwa komunikasi itu serba makna. Dimanapun juga kita berada, pasti kita selalu berkomunikasi. Dan komunikasi itu tidak hanya ya kita berucap, berkata-kata atau oral, tapi juga menggunakan ekspresi tubuh, gestur kita, ya kan? Kayak seperti saya sekarang ini kan ada gerakan-gerakan, ya kan, untuk mengimbangi ya komunikasi saya. Lagi-lagi kita bilang katakan bahwa kita perlu berhati-hati dalam bersahabat dengan siapapun. Sebaik apapun orang itu, dia adalah orang. Dia adalah orang lain. Dia bukanlah diri kita yang bisa menjaga seluruh rahasia hidup kita, yang bisa menjaga keselamatan hidup kita, yang bisa menjaga masa depan hidup kita. Karena kebanyakan kasus yang terjadi bahwa toxic people itu bukan datangnya dari luar, tapi justru datangnya dari dalam lingkungan kita sendiri. Oke, sampai jumpa di program Otak Belengkala berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Beleng ya.